Hukum tiup lilin ulang tahun dalam Islam. Bertambahnya umur bagi sebagian orang memang menjadi momen yang ingin dilewati dengan penuh kebahagiaan. Mengundang sanak saudara dan sahabat, makan bersama, hadiah-hadiah yang datang silih berganti, dan masih banyak lagi. Salah satu hal yang seakan-akan sudah menjadi tradisi dalam acara ulang tahun adalah meniup lilin. Rasa-rasanya, sebagian umat muslim pun masih melakukan hal ini. Namun, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Bolehkah atau hal tersebut malah merupakan suatu yang dilarang? Seperti dilansir dari berbagai sumber, tradisi tiup lilin sudah lahir sejak zaman Yunani kuno. Dalam sejarah disebutkan bahwa menyalakan lilin adalah sebuah cara khusus seseorang untuk membayar semacam upeti kepada Dewi Bulan yang terdapat dalam mitologi Yunani, yakni Dewa Artemis. Pada zaman dahulu, kue yang dipakai harusnya berbentuk bulat agar dapat melambangkan bulan, dan lilin yang ditaruh di atasnya mengisyaratkan cahaya bulan. Sebelum orang-orang Yunani kuno meniup lilin, mereka terlebih dahulu berdoa. Asap dari lilin yang melayang di udara dianggap sebagai penghantar doa-doa mereka kepada sang dewi. Oleh karena itu, tradisi tiup lilin tidak hanya dilakukan pada saat ulang tahun, tetapi setiap mereka memiliki keinginan. Tapi jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. Oleh karena itu, tradisi meniup lilin ketika seseorang ulang tahun termasuk ke dalam aktivitas keagamaan orang-orang Yunani kuno. Lilin juga dapat diibaratkan sebagai cahaya kehidupan bagi menurut orang-orang non-muslim. Dalil Islam tentang tiup lilin saat ulang tahun. Nah, dikarenakan meniup lilin pada saat ulang tahun adalah warisan tradisi dari budaya non-muslim, maka Rasulullah SAW menjelaskannya terkait hal tersut dalam sebuah hadis. Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum itu. Hadis riwayat Abu Daud. Jika kita melihat pada hadis di atas, maka sebaiknya kita meninggalkan tradisi tiup lilin tersebut, karena tradisi tiup lilin bukan merupakan tradisi umat Islam dan menyerupai tradisi umat non-muslim. Tradisi tersebut juga sering dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Alasan umat muslim tidak boleh melakukan tiup lilin saat ulang tahun. Pada intinya, beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa tidak diperbolehkannya umat Islam mengikuti tradisi meniup lilin dalam acara ulang tahun adalah: Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan tradisi perayaan ulang tahun termasuk di dalamnya tradisi meniup lilin. Berbahaya jika tradisi tiup lilin seakan-akan sudah menjadi bagian dari kewajiban di setiap tahunnya, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan dan mewajibkan hal tersebut. Pesta ulang tahun yang berlebihan merupakan salah satu sikap pemborosan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang digunakan untuk membeli lilin ulang tahun memiliki manfaat yang lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sedekah misalnya. Tradisi tiup lilin bukan merupakan tradisi umat muslim dan tidak dianjurkan karena menyerupai tradisi umat non-muslim. Meniru-niru kebiasaan suatu kaum disebut juga dengan tasabuh, dan hal tersebut dilarang di dalam Islam. Sebagian orang masih melakukan tradisi tiup lilin karena tidak mengetahui bagaimana asal-usul tradisi tersebut dan apa maksud dibaliknya. Oleh karena itulah, kita perlu menjadi muslim yang cerdas agar dapat membedakan secara jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan hanya mengikuti sesuatu tanpa memiliki ilmu tentangnya. Umat Islam hanya memiliki 3 perayaan besar, yakni Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Jumat. Jadi, ulang tahun tidak termasuk di dalamnya. Menurut salah satu penelitian, meniup lilin yang berada di atas kue ulang tahun menjadi salah satu penyebab penyebaran bakteri, kuman, atau zat-zat negatif di kue tersebut. Tidak masalah jika Anda menganggap hari bertambahnya umur menjadi hari yang spesial, namun harus kita sadari bahwa di hari itulah umur kita pada hakikatnya berkurang. Satu tahun dalam hidup kita telah berakhir, dan tahun demi tahun akan terus berganti. Lebih baik jika hari itu kita jadikan momen untuk mensyukuri karunia Allah yang telah menciptakan kita dan membuat kita lahir di dunia ini. Mensyukuri kedua orang tua yang telah merawat kita sejak keluar dari rahim ibu, dan mensyukuri setiap masa yang telah kita lalui. Momen berkurangnya umur pun dapat kita jadikan sebagai momen untuk bermuhasabah. Apakah kiranya yang akan kita lakukan di sisa hidup kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia karuniakan ketaatan kepada kita di sisa umur kita. Tanamkanlah hal-hal positif yang telah dijelaskan sebelumnya kepada adik-adik kita atau anak-anak kita. Jika Anda mau memberi hadiah kepada seseorang yang berulang tahun pun tidak masalah.
Saling memberi hadiah sesama muslim sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan itu kita akan saling mencintai satu sama lain. Seandainya pun mau melakukan sebuah perayaan seperti makan-makan bersama dengan anak saudara, mengundang tetangga dan teman-teman, maka niatkanlah itu untuk ibadah dan janganlah berlebihan. Niatkanlah perayaan untuk membagi rezeki yang kita miliki kepada orang lain dalam bentuk makanan ataupun bingkisan, atau untuk bersedekah, sehingga kita tidak menggunakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk hal-hal yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab.